Papa Mama dan adik-adik, sebelum melakukan ibadah sekolah minggu secara online, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama mengikuti ibadah online ini. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan selalu hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga harus tetap berpakaian yang rapi, siapkan Alkitab dan juga persembahan sama seperti ketika kita beribadah di gereja. Adik-adik juga dapat mengikuti setiap petunjuk dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik bebas berekspresi sambil bernyanyi dan memuji Tuhan. Adik-adik juga harus tetap fokus selama beribadah, tidak boleh melakukan kegiatan yang lain seperti makan dan tidur. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk memuji Tuhan. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Kakak harap adik-adik di rumah sehat selalu. Kakak Naomi apa kabar? Luar biasa. Nah adik-adik, kita bersyukur hari ini kita kembali beribadah sekolah minggu. Nah, untuk itu adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk fokus beribadah pada hari ini. Nah, udah siap semuanya? Oke, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Selamat Pagi Bapak. Oke adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita satu dalam doa. Kita mau mulai ibadah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami dapat beribadah sekolah minggu, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Sertai ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga pertengahan nanti hingga akhir nanti, kiranya ibadah ini sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, inilah doa kami. Kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali.
Oke adik-adik, kakak mau tanya. Di rumah adik-adik merasa bosan nggak? Kak Romi di rumah udah mulai bosan nggak ya? Bosan banget. Sama Kak Romi rindu nggak ibadah sama anak-anak sekolah? Kangen banget ya semuanya ya. Kita mau ke sekolah minggu kan? Iya, betul. Kakak juga udah bosan, kakak juga udah rindu untuk beribadah bersama. Tapi walaupun begitu, kita mesti harus mengikuti aturan pemerintah, harus menjaga agar kita tidak kena yang namanya COVID-19. Nah, adik-adik di rumah tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Kalaupun keluar rumah, jangan lupa harus pakai masker. Ya, harus tetap pakai masker. Dan jangan lupa untuk cuci tangan. Nah, adik-adik, cerita minggu lalu ada yang masih ingat nggak tentang apa? Penciptaan. Iya, benar. Minggu lalu tentang penciptaan. Tuhan Allah menciptakan dari hari pertama hingga hari ke-6. Bukan ke-7 ya? Ke-7 Tuhan. Oh, ke-6. Ya, ke-6. Hari ke-6 yaitu Tuhan menciptakan manusia. Nah, adik-adik, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Tuhan menciptakan penciptaan dari hari pertama hingga akhir, hari ke-6 akhirnya Dia menciptakan manusia. Nah, adik-adik, karena Tuhan sudah baik kepada kita seringkali melakukan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, hari ini marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian Bila Ku Renung Dosaku. Kita sudah mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka adik-adik diperdengarkan berita anugerah kepada kita semua dari Mazmur 66 ayatnya yang ke-10. Ayo adik-adik yang sudah siapkan Alkitabnya, kita buka bersama Alkitabnya. Kakak akan bacakan dari Mazmur 66 ayat 10. Sebab Engkau telah memuji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Sekali lagi kakak baca. Sebab Engkau telah memuji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang yang memurnikan perak. Amin. Berita anugerah telah diperdengarkan kepada kita semua. Untuk itu adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita juga akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya itu, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 19, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja
firman Tuhan. Mari adik-adik, kita satu dalam doa, kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sangat bersukacita di pagi hari ini, di mana kami kembali diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan juga kami akan membaca firman-Mu. Berkatilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah kakak guru kami yang akan memberitakan tentang firman-Mu. Bapa, inilah doa kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik tahu ini apa? Ini adalah sebuah bola lampu. Gimana caranya biar bola lampu ini bisa hidup? Tentunya bola lampu ini harus dialiri oleh listrik sehingga bola lampu ini bisa menyala seperti ini. Kakak mau katakan bahwa bagaimanapun bagusnya, bagaimanapun cantiknya, bagaimanapun mahalnya bola lampu ini, kalau tidak dialiri oleh listrik, bola lampu ini tidak akan menyala. Demikianlah hidup kita dengan pencipta kita. Bagaimanapun cantiknya kita, bagaimanapun pintarnya kita, kalau kita tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, itu sama halnya bohong. Hari ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita apa yang Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ini cerita kita mau belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan, bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sudah menciptakan langit, bumi, serta semua isinya. Pada hari ke-6, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Bagaimana Tuhan menciptakan mereka? Dari semua ciptaan Tuhan, manusia diciptakan paling istimewa. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Bagaimana Tuhan diciptakan? Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya dan manusia itu menjadi hidup. Apa artinya Tuhan menghembuskan nafas hidup atau memberikan kehidupan kepada kita, kepada adik-adik? Tuhan menginginkan kita untuk boleh hidup seturut dengan kehendaknya. Kita harus memelihara diri kita. Hidup kita ini adalah milik Tuhan seutuhnya. Jangan kita merusak diri kita. Hal-hal apa yang adik-adik kalian, yang adik-adik biasa lakukan, yang merusak diri adik-adik? Coba pikirkan masing-masing. Kakak mau bilang, main HP terlalu lama, main game, bisa merusak nggak diri adik-adik? Bisa merusak mata kita. Adik-adik di sini sudah ada yang mencoba-coba merokok? Bahkan sudah ada yang mengenal narkoba? Ada di sini laki-laki yang sudah mulai pakai anting-anting? Mumpung masih libur ya, kita nggak ke sekolah, guru kita nggak lihat. Ayo, mari kita color rambutnya, pakai anting-anting, atau rambutnya dibikin gondrong. Kita harus hidup, kita harus memberikan contoh dari diri kita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita hidup seturut kehendaknya. Tuhan mau cara hidup kita mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Oke, setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membuat satu taman di Eden, yaitu Taman Eden. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Taman Eden sangat indah.
Taman Eden luar biasa komplitnya, semua sudah lengkap. Di situ ada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Tuhan berkata bahwa semua buah dari pohon yang ada di dalam taman ini manusia boleh makan, kecuali satu, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu jangan kamu makan buahnya, karena ketika kamu makan buahnya, resikonya adalah mati. Nah, bukan serta-merta ya Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden. Manusia mau hidup seenaknya, manusia mau hidup tanpa aturan. Tuhan tetap membuat aturan terhadap manusia. Tuhan memberikan aturan yang harus dipatuhi oleh manusia, yaitu kita harus memelihara, kita harus menjaga apa yang Tuhan sudah ciptakan. Dalam Taman Eden ada sebuah sungai yang mengalir, yang mengaliri sungai itu bercabang 4. Ada Pihon, Gihon, Tigris, dan Eufrat. Semuanya itu mengalir dari Taman Eden untuk memberikan kehidupan terhadap semua ciptaan Tuhan yang ada dalam Taman Eden. Nah, adik-adik, kakak mau katakan bahwa diri kita ini, keluarga kita adalah Taman Eden yang harus kita pelihara, yang harus kita rawat, yang harus kita kasihi. Karena itu, sebagai anak-anak yang Tuhan sudah ciptakan, mari menjaga diri adik-adik. Ketika kita menjaga diri kita, ketika kita menghargai kita, ketika kita menghargai hidup kita, ketika kita menghargai orang tua kita, orang akan melihat bahwa ini adalah anak-anak Tuhan, ini adalah ciptaan Tuhan, sebagaimana Tuhan yang senantiasa memelihara dan melindungi kita. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dalam Taman Eden? Apa maksudnya Tuhan menciptakan dalam Taman Eden? Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan, supaya manusia pada saat itu semakin dekat, semakin taat dengan Tuhan. Dalam Taman Eden, manusia senantiasa masih bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan selalu datang menemui manusia. Tuhan masih bisa berbicara langsung dengan manusia. Karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa memperlihatkan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Setelah Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden, manusia melihat, Tuhan melihat bahwa manusia ini kesepian. Jadi Tuhan membawa kepada manusia ini binatang untuk diberi nama. Jadi nama-nama binatang itu manusia yang memberikan namanya. Dari semua ciptaan itu, dari semua ciptaan Tuhan yang ada dalam Taman Eden, manusia tidak menemukan yang sepadan dengan dia, yang bisa menolong dengan dia. Manusia menjadi sedih. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak membiarkan manusia untuk bersedih berlarut-larut. Karena itu Tuhan menyediakan penolong yang sepadan dengannya, yang sepadan dengan manusia. Maka Tuhan membuat manusia, yaitu Adam, tidur nyenyak. Tuhan membuat dia nyenyak, yaitu Adam, dan mengambil salah satu dari rusuknya dan menutupnya dengan daging, dan dibangunnyalah seorang perempuan. Dibawanya kepada manusia itu, dan manusia itu berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku." Saat itu pasti anak-anak tahu ya, gimana kira-kira perasaannya Adam.
dia sudah diberikan seorang perempuan yang bisa menolong dia. Adam saat itu sangat bahagia sekali. Begitulah indahnya hidup di dalam Taman Eden. Setelah Allah memberikan perempuan itu kepada Adam, dan Adam menawai perempuan itu Hawa. Kakak tekankan di sini, Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Mohon maaf, Tuhan tidak menciptakan gay, Tuhan tidak menciptakan banci. Kalau kalian merasa kalian laki-laki, tunjukkan jati diri kalian sebagai laki-laki. Kalau kita sebagai perempuan, tunjukkan jati diri kita sebagai perempuan. Tuhan sudah menciptakan perempuan untuk menjadi penolong, untuk saling melengkapi, untuk saling mengasihi, seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Seperti Tuhan yang penuh kasih dan setia mengasihi kita sampai saat ini. Adik-adik, luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga diri, memelihara diri kita. Kiranya hidup kita senantiasa boleh berjalan seturut dengan kehendaknya. Kakak mau tanya, bagian apa dari bumi ini yang sudah Tuhan berikan kepada kalian? Dan apa yang kalian sudah lakukan untuk menjaga dan memelihara bumi ini? Jawabannya ada sama diri adik-adik. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 5 sampai 25 dengan judul Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayat 5 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Amin. Nah, adik-adik, untuk meresponi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyi Kidung Jemaat 381 ayat yang pertama, Yang Maha Kasih. Nah, adik-adik, kita akan berdoa lipat tangannya. Kita akan berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil persembahan syukur kita berikan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Besar
bersyukur Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah boleh menaikkan pujian-pujian kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa buat anak-anak kami yang saat ini masih belajar di rumah, masih tetap tinggal di rumah, melakukan segala aktivitas mereka. Kami senantiasa merindukan jamahan kasih sayang Tuhan untuk selalu menolong adik-adik kami. Biarlah kiranya Tuhan akan menurunkan hikmat, akal budi dan kepintaran bagi mereka dalam mereka belajar di rumah. Tuhan kiranya senantiasa juga menjaga, memelihara mereka, sehingga mereka akan senantiasa boleh menjalani hari-hari mereka di rumah dengan penuh sukacita. Kami juga mau berdoa untuk orang tua mereka, biarlah kiranya hikmat Tuhan yang akan memelihara orang tua untuk senantiasa membimbing dan mengarahkan anak-anak dalam belajar, bahkan menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, jikalau ada anak-anak kami yang mengikuti ujian, biarlah kiranya kasih sayang Tuhan yang akan menjaga, memelihara mereka. Mereka boleh melalui ujian itu, mereka boleh mengerjakan soal-soal dengan baik dan benar. Dan apapun hasilnya, kami percaya itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Kami senantiasa juga berdoa untuk kehidupan orang tua. Apapun pekerjaan orang tua, dimanapun mereka bekerja, biarlah kasih sayang Tuhan yang akan senantiasa menuntun dan memberkati orang tua. Saat ini juga Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan syafaat kami untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kami senantiasa berdoa untuk pribadi lepas pribadi guru sekolah minggu kami. Biarlah kasih sayang Tuhan yang akan menjaga, membimbing dan menyertai mereka dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah dengan tekun, dengan setia, boleh mendampingi anak-anak sekolah minggu, walaupun di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini mau berdoa untuk pemerintah kami. Kami mau biarlah kiranya hikmat Tuhan yang akan berlaku atas pemerintah kami. Biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang diambil secara khusus dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, semuanya itu boleh menjadi berkat untuk kami semua anak-anak Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan di seluruh muka bumi ini untuk anak-anak Tuhan yang berdampak pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa kuasa, jamahan dan mujizat Tuhan akan senantiasa berlaku untuk anak-anak Tuhan yang berharap kepada-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, kami mohon dengan kemurahan-Mu, biarlah suatu saat badai ini boleh berlalu dari muka bumi ini. Kami boleh menjalani kehidupan kami sebagaimana adanya. Kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa. Kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan yang telah kami berikan, kiranya semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami senantiasa teringat juga Tuhan, jikalau minggu-minggu yang lalu, bahkan hari ini, ada anak-anak kami yang sukacita karena berulang tahun. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menambahkan sukacita bagi mereka atas pertambahan usia mereka itu. Terima kasih Tuhan, ini syafaat kami, ini doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, dengarkanlah petunjuk hidup baru buat kita semua. Terambil dari Mazmur 66 ayatnya yang ke-16 sampai ayat ke-17. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk semua makin berdiri
Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapa. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Semua katakan amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah, tetap belajar juga di rumah, bantu mama papa di rumah, dan minggu depan kita akan kembali lagi beribadah bersama. Bapak ya adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dadah.